Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kabar kami baik, Kabar Ibu. baik, Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Tuhan, kabar Ibu juga baik. Syukurlah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Dan doa ini saya minta kesediaan dari adik-adik. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya adik-adik sudah tahu apa maksud Ibu untuk mengundang kalian untuk masuk di kelas Ibu? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Nah, tujuan Ibu untuk mengundang adik-adik untuk masuk di grup Ibu hari ini, bimbingan kelompok. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan apa itu bimbingan kelompok dan tujuannya. Baik, bimbingan kelompok di sini adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 10 orang peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Baik, tujuannya itu untuk membantu konseli yang mengalami masalah melalui produser kelompok dengan mengembangkan pribadi masing-masing serta anggota kelompok melalui anggota kelompok lainnya. Baik, apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Dah, Ibu. Semuanya sudah paham? Apakah adik-adik siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Baik, karena semuanya sudah siap, di sini Ibu akan menayangkan slide PowerPoint dengan judul materi arti penting persahabatan. Lihat tampilan materinya di layar. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jelaskan tentang apa itu arti persahabatan. Di sini ada yang tidak mempunyai sahabat. Dari antara adik-adik mungkin ada yang tidak mempunyai sahabat. Kami punya, Ibu. Punya, Ibu. Punya, Ibu. Saya punya, Ibu. Saya pasti semuanya punya sahabat ya. Ya, Ibu. Dari teman-teman semua sudah punya sahabat. Jadi menurut adik-adik apa itu persahabatan menurut adik-adik? Mungkin adik-adik ada yang mau berpendapat apa itu tentang sahabat? Saya, Ibu. Nah, silakan. Jadi menurut saya, Ibu, sahabat itu 2 orang atau lebih yang hubungannya itu sangat dekat, Ibu. Jadi arti persahabatan di sini adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih yang didasari atas asas kesukarelaan untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Jadi itu arti persahabatan adik-adik. Yang bagian keempat, di sini sikap terbaik dalam membangun tali persahabatan. Yang pertama, jadilah diri yang rendah hati. Jadi kita dalam menjalin persahabatan kita harus rendah hati dengan teman-teman kita. Seorang yang memiliki rendah hati akan lebih mampu dalam membangun tali persahabatan. Terus yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Seperti yang Ibu sudah jelaskan di atas tadi, tidak beda jauh dari Ibu jelaskan.
kita harus menjadi pendengar yang baik buat sahabat-sahabat kita. Agar sahabat-sahabat kita juga senang dengan kita. Terus yang berikut, berikan pujian yang tulus kepada sahabat kita. Tidak beda jauh dari yang Ibu jelaskan di atas tadi, ketika teman kita mendapat ranking atau mendapat apapun, kita harus memberikan pujian yang tulus, bukan pujian yang ini membuat dia bikin kacau, seperti itu. Terus yang keempat, mengalah demi kebaikan sahabat. Ketika kita dengan sahabat kita mempunyai hubungan yang agak tidak baik lagi, kita harus mengalah untuk sahabat kita, untuk persahabatan kita tetap langgeng. Yang kelima, berani menegur dengan sikap yang tegas tetapi santun. Nah, inilah yang selalu dibutuhkan dalam persahabatan kita agar kita lebih langgeng. Ketika kita mempunyai sahabat yang selalu buat ini, buat itu, kita harus menegur dia tetapi dengan sopan. Kasih tahu dia tidak boleh begini-begini, tidak boleh culas, tidak boleh begini. Nah, itulah kunci untuk menjalin hubungan persahabatan agar lebih langgeng. Terus yang berikutnya, setia dan bertanggung jawab. Inilah sikap yang sangat dibutuhkan sahabat kita. Saat mereka membenci yang namanya pengkhianatan, baik itu dilakukan secara terang maupun secara keji, tak mereka ketahui sepanjang hidup. Terus yang ketujuh, rutinkan untuk berdoa sahabat kita. Nah, ini yang selalu kita harapkan. Ketika kita sudah punya sahabat lebih dari 10 orang, nah di situ kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus berterima kasih karena Tuhan sudah kasih kita sahabat yang begitu baik, yang begitu ramah, yang selalu membantu kita, yang selalu ada saat kita susah maupun duka. Kita juga harus berdoa supaya persahabatan kita tetap langgeng sampai kita gendong cucu atau opa oma yang orang bilang pegang tongkat. Nah, kita harus bersyukur meskipun sampai sudah pegang tongkat kita masih bersahabat dengan mereka. Baik, kita lanjut pada bagian kelima, hal-hal yang merusak persahabatan. Di sini sudah tidak ada kejujuran. Nah, inilah hal-hal yang merusak persahabatan kita. Sudah tidak ada kejujuran lagi, saling percaya dan saling menjaga rahasia juga sudah tidak ada. Terus yang berikutnya ada persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan. Nah, di ini yang sering terjadi. Saling ingin bersaingnya. Satu harus mau begini, satu harus mau begini, harus ada yang nama kecemburuan, iri hati. Yang berikutnya mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Terus yang berikutnya tidak ada keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan rasa saling memiliki lagi. Nah, sekian materi dari Ibu mengenai arti penting persahabatan. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya. Ibu persilakan. Silakan kepada adik-adik yang mau bertanya. Ibu, saya mau bertanya. Silakan Adik Pani. Ya, Ibu, ini misalkan Ibu, saya dengan sahabat saya bertengkar, nah supaya bertengkarnya jangan lama itu Ibu. Saya harus bagaimana Ibu? Nah, seperti yang Ibu sudah baik, Ibu langsung menjawab saja pertanyaan dari Adik Fani. Seperti yang Ibu sudah jelaskan di atas, jangan malu untuk meminta maaf. Nah, itu harus Adik Fani terapkan. Jika Adik Fani sudah yang selalu berkelahi, bertengkar begitu, maka Adik Fani harus
meminta maaf kepada sahabat yang satu. Meskipun yang membuat kesalahan itu sahabat yang satu, tapi adik Fani harus meminta maaf agar meminta maaf duluan agar persahabatan tetap langgeng. Seperti yang Ibu bilang, langgeng sampai opa oma, sampai gendong cucu, sampai pegang tongkat, seperti itu. Adik Fani bisa paham? Bisa Bisa, memahami? Ibu, bisa. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari adik-adik yang lain. Ibu persilakan. Ibu saya, Ibu. Saya Ibu. Ibu begini, Ibu, saya mau bertanya ini. Dalam pertemanan tuh pasti ada yang, ini ada yang maksudnya ada perkelahian antara sahabat, Ibu. Tapi dalam satu sisi itu yang satu sudah mengalah, dia sudah meminta maaf, tapi yang satunya tidak mau memaafkan, Ibu, hanya kata ya tidak mengalah, tidak mau mengucapkan kata minta maaf atau untuk memberikan maaf itu tidak ada. Itu bagaimana kita punya itu, bagaimana ke dia? Apa kita harus terus meminta maaf ke dia sehingga supaya dia bisa memberikan maaf kepada kita, atau kita lepas saja, mendingan tidak usah lagi kalau kita sudah meminta maaf tapi dia tidak mau. Itu bagaimana, Ibu? Oke, baik, Ibu langsung menjawab pertanyaan dari adik Yesi. Ceritanya begini, adik Yesi sering bertengkar dengan sahabat yang satu. Terus sudah berusaha untuk meminta maaf, tetapi ia tidak mau memaafkan. Nah, kembali kepada si yang satu, kepada yang si temannya tidak memaafkan sih, tapi mungkin karena dia tidak mau bersahabat lagi, atau mungkin karena dia terlalu ego, mungkin karena terlalu sombong. Nah, mungkin karena dia tidak mau bersahabat lagi, dia lebih mementingkan dia pun ego, kesombongan. Mungkin dia sudah lebih banyak sahabat yang lain daripada teman Yesi, daripada dia bersahabat dengan adik Yesi. Ya, Ibu, terima kasih. Saya punya teman Ya. Atau sahabat, dia itu sering buat kesalahan, Ibu. Dinasihat tapi tetap saja buat kesalahan yang sama. Itu saya harus bagaimana, Ibu? Membiarkan dia begitu saja atau bagaimana, Ibu? Untuk menangani sahabat yang sering buat kesalahan yang sama, di situ adik Emi harus lebih pendekatan kepada dia, bahwa dia tidak boleh seperti itu, dia tidak boleh begini-begini, karena kita ini sahabat. Karena sahabat itu dialah yang selalu ada buat kita, yang selalu menemani kita saat suka maupun duka, dia selalu ada buat kita. Harus menasihati mungkin lebih pendekatan lebih kuat lagi dengan si dia. Masih ada yang mau tanya? Ibu persilakan. Tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada lagi, maka Ibu akan menutup diskusi ini. Sebelum menutupnya, Ibu minta dari adik-adik untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Menyimpulkan. Mungkin ada dari adik-adik yang bersedia untuk memberikan kesimpulan. Ibu persilakan. Saya, Ibu. Silakan adik Yeni. Dari yang Persilakan. saya tangkap dari materi yang sudah Ibu berikan tadi, yang saya tangkap itu bagaimana sikap yang baik dalam membangun tali persahabatan. Jadi di sini kita harus jadi diri yang rendah hati terhadap sahabat kita, terus kita juga harus jadi pendengar yang baik, terus memberikan penghargaan atau pujian jika misalnya sahabat kita itu mendapat juara. Terus kita harus setia dan tanggung jawab. Terus jika ada buat satu kesalahan, harus berani tegur, dan cara tegurnya itu juga harus sopan. Terus selalu mendoakan biar persahabatan itu langgeng. Itu saja, Ibu.
Baik, terima kasih kepada adik Yeni yang sudah memberikan kesimpulan. Kesimpulannya bagus sekali. Terima kasih, Baik, Ibu. terima kasih juga. Baik, jika tidak ada lagi, Ibu akan menyimpulkan. Nah, jadi di sini, sahabat adalah orang yang selalu ada buat kita saat kita sedang dalam suka maupun duka. Mereka, sahabat adalah dia yang selalu menerima kekurangan kita, menerima kelebihan kita, yang selalu mendengar curhat kita. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulan dari Ibu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam kelas online Ibu. Tuhan akan memberkati adik-adik. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas untuk adik-adik, yaitu lembar evaluasi dan yang akan adik-adik kerjakan, Ibu akan bagikan ke grup kelas adik-adik. Siap, Ibu. Ibu tunggu sampai besok jam 1 siang. Oke, Ibu. Baik, Jadi, Ibu. untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, karena kita diawali dengan doa, maka kita diakhiri dengan doa. Dan doa ini Ibu yang memimpin sendiri. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik atas partisipasi dan Ibu bangga sekali kalian aktif. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan.